Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bi'alatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram khususan mu'allif hadha kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syurga lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 842. Qala Allah Ta'ala idza balagha 'abdi arba'ina sanatan. Sampai itu ya. Idza ketika balagha mencapai abdi hambaku arba'ina sanatan 40 tahun. Bila seorang muslim sudah berusia 40 tahun. Sudah berapa? Belum. Wah, masih lama. Kalau emang baru 24 nih. 24 ya, masih muda. Bila seorang hamba Allah, seorang muslim masuk ke usia 40 tahun, afaitu, saya hindarkan, saya jauhkan hu, ke hamba tersebut, minal balaya, dari berbagai bala. Bala itu kalau satu, kalau banyak bala ya. Kalau orang Jawa bilang as-salas, yang 3. Orang muslim kalau udah usia 40 tahun insya Allah akan terhindar dari 3 macam bala. Pak Idris udah lewat Pak Idris ya? Oh, udah puasa. Kalau umur 40 tahun maka ia akan terbebas dari 3 macam penyakit atau bala. Yang pertama minal jununi, gila. Aman ya. Berarti kita udah aman Pak Idris. Kalau ini kalau belum aman ini udah hampir ya Allah. Masih belum aman. Pak Haji ya, kita udah melewati zona aman nih Pak Haji. Masih ada peluang. Gila, udah dulu deh, 40 deh. Udah umur 40 kok masih gila, wah guys. Sampai mati ya sembuh. Kita udah lewat ini, udah lewat. Ibarat orang zona aman, kita udah melewati zona aman. Gile Mas Didi belum ada nama zona aman ya, hati-hati ada peluang. Gila. Kemudian wal judan. Judan itu kalau dulu orang kampung memaknainya itu lepra. Lepra itu bicara apa ya? Lepra, orang yang maaf ya, anggota badannya pada merah-merah, lama-lama kayak membusuk, kayak yang di ujung-ujung dulu yang diserang.
Ustaz ya, aman kita udah lewat Pak Idris sama. Saya udah lewat 66 tahun yang lalu itu dikirim dan jalan-jalan. Hati-hati, kita dari gila udah lewat, ustaz udah lewat. Kemudian wal baros, baros itu belang. Ya, kalau kayak guling gitu, bukan kayak panu, kayak guling. Ada kan? Nah, iya, aslinya dia gulingnya kayak kita, cuman ada belang yang belangnya itu kayak guling. Pigmennya. Kalau udah lewat 40, insya Allah 3 penyakit ini lewat. Awal kenanya berarti belum umur 40. Awal kenanya mungkin ya bisa umur 32 itu tadi. 3 ini lewat, cuman kan yang lain ganti sambung urat, kolesterol. 3 ini lewat, cuma yang lain kan nyamperin. Kolesterol macam-macam. Udah darah aneh. Wa idza balagha khamsina sanatan, dan kalau dia mencapai umur 50 tahun. Saya belum 4 tahun lagi saya. Sampai belum? Belum, dikit lagi. Nanti Pak itu sama Pak Haji. Palembang udah. Lagi nyerang Ustaz. Kalau udah umur 50 tahun, hasabtuhu, aku hisab dia, hamba itu hisab yasiro, dengan hisapan yang mudah. Meninggal di usia segitu itu, kalau memang dia orang iman, hisabnya ringan. Yang meninggal di atas usia 50. Rencana berapa? Lah ya kan katanya hidup itu di planning man. Wa idza balagha sittina sanatan, ketika orang itu umur 60 tahun, khabbabtu ilaihi, maka aku bikin dia suka al-inabah, kembali. Kembali itu maksudnya kembali ke Allah. Makanya orang kalau umur 60 itu ibadahnya semangatnya yang luar biasa. Ya, benar. Kalau udah umur 60 itu semangat ibadahnya naik. Benar ya? Saya kan belum alami ini. Pak itu sebelum ya? Belum. Sisanya kok itu orang umur 60 itu khabbabtu ilaihi, maka orang itu saya bikin suka al-inabah. Inabah itu artinya kembali maksudnya kembali ke Allah. Maka biasanya ya tekun-tekunnya orang ibadah ya kalau udah usuk umur 60. Lah kalau umur 60 kok masih belum, wah wis gaplek peringkilan. Setuwek mangkakilan. Bukannya tahajud, bukannya itikaf, bukannya duha, malah ngapain kan?
Eman ya. Eman ya. Jujur man. Lagi. Lalu udah umur 60, tapi kan belum 60 ya man. Belum. Kalau haji kan udah haji ya. Udah 60 kan. Udah tidak bener nih. Semangatnya beda kan dulu kan. Bener berarti. Semangat ibadahnya itu lebih daripada dulu umur 40-an. Enggak ada yang bisa pulang kuning ya. Wa idza balagha sab'ina sanatan, dan ketika hamba itu berusia mencapai umur 70 tahun, ahabbatul malaikat, senanglah ke orang tersebut al malaikatu, malaikat, terutama malaikat Israel. Dari tengokin dulu. Udah ada SK belum nyambung. SK-nya udah turun. Udah dilirik malaikat. Lalu ya, mana ada hadis Rasul itu bunyinya begini. Umur umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, baina sittin, ya gak jauh-jauh antara 60 wa sab'in dan 70. Ya rata-rata kita lihat umur orang sekarang ya antara itu ya 60 70. Ngikutin Nabi cuma 63. Sahabat Nabi yang 4 itu rata-rata meninggalnya di usia itu. Kecuali Utsman itu kayaknya meninggalnya umur 80-an, yang lain 60-an semua. 60 70. Maka kalau orang berumur 70 udah dilirik-lirik malaikat. Malaikat itu lirik nengok. Enggak, ibarat pisang udah mau matang, udah tengokin dulu lah. Pisang baru matang. Nembaknya apa? Kurang dikit, tinggal nunggu SK. Nah, kalau SK udah turun, nah ini yang saya tunggu-tunggu ya. Cabut dah. Ibarat pisang gue ditebang, udah saatnya. Kalau KRT masih lama, baru umur berapa tadi? 32 ya? 32. Dipencetin begini besok lagi. Aduh, ya Allah. Wa idza balagha samanina sanatan. Nah, kalau masuk di usia 80-an tahun, kutibat, maka dicatatlah hasanatuhu, kebaikannya, wa ulriyat sayyi'atu, dan dihapuslah segala keburukannya. Umur 80 mulai mentok-mentoknya ibadah, segala kebaikannya dicatat, keburukannya dihapus. Wa idza balagha tis'ina sanatan, dan ketika masuk di usia 90 tahun. Sekarang udah jarang. Kira-kira di komplek ini ada nggak yang sampai 10 itu? Nggak ada. Di blok sama ada nggak? Nggak ada ya.
Asirullahi fi ardihi, orang yang dikasih umur sampai 90 tahun, maka kata malaikat orang ini kekasih Allah di dunia. Asir itu kadang dimaknai tahanan, tapi kadang dimaknai kekasih. Kalau ibarat main bola perpanjangan waktu, kan waktu normal 2 kali 45. Itu waktu normal. Waktu normalnya orang usia umat Rasulullah ya tadi 60 70. Waktu normal. Ini udah perpanjangan waktu plus 1 penalti kan 90 ya. Masih sering juga ya 1 penalti terus banyak ditahan terus Allah. Faghfara, maka Allah mengampuni lahu ke hamba tersebut ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lalu dari dosanya, wa ma, dan apa ta'akhkhara yang telah akan datang, wa yusyaffa'u, dan diberi syafaat fi ahlihi, dalam keluarganya. Orang yang diberi panjang umur sampai 90 tahun. Semoga kita pada panjang umur, sehat. Panjang umur nggak sehat ini saya. Iya, sehat, panjang umur, waras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, idza wajjahtu ila abdin min abihi musibatan. Idza wajjahtu, ketika aku hadapkan, ila abdin, kepada seorang hamba, min abihi, dari hamba-hambaku, musibatan, musibah, fi badanihi, baik di badannya, mungkin sakit, semurat, encok, kolesterol, kepala puyeng, butrek ekstra, udah enggak kan butrek ekstra? Enggak, digantiin nilai. Ya, ketika hamba Allah diuji sakit, yang kena musibah badannya, ya sakit tadi itu, entah samurat atau sakit kepala. Tapi kalau tanda-tanda begini lah lewat ya, sakit kepala aman, enggak sekolah. Lebaran habis pulang kampung balik sini butrek ekstra laris. Ntar di warung itu sediain masih butrek ekstra, apalagi koyo sapi, paramek, prokol, skadon. Karena obat sakit kepala itu semuanya iklannya laki-laki. Lo coba cek, cari iklan obat sakit kepala, bintang iklannya semuanya laki-laki. Itu menunjukkan yang sering sakit kepala itu laki-laki. Lah orang mau bikin iklan itu kan udah survei dulu kan. Kebanyakan yang pusing laki-laki kok perempuan, ternyata laki-laki. Maka yang minum obat sakit kepala yang rata-rata laki-laki. Aufi waladihi, atau yang kena musibah itu anaknya. Nah, ada kecelakaan atau yang alhamdulillah kayaknya tahun ini berita tawuran tidak ada ya. Semoga-moga tidak ada. Kadang orang tuanya orang baik-baik, anaknya salah gaul, tawuran. Mungkin anaknya nggak ikut, cuman pokoknya yang ada di situ yo sikat. Iya, kalau ketemu musuh, ketemu polisi yo angkuh. Aufi malihi, atau di hartanya. Badannya sehat
seret. Musibah. Musibah. Lah orang musibah kan kadang di badannya, kadang di anaknya, kadang di duitnya. Ada yang duitnya aman, anaknya aman, dia bentar-bentaran ibu saja THR. Dianya sehat, duitnya banyak, anaknya ya ujian terus. Ada nggak ada orang yang, bahkan dalam catatan sejarah ada orang yang nggak pernah sakit, tapi sekali sakit langsung mati. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Dalam catatan sejarah Fir'aun itu nggak pernah sakit, tapi begitu sakit sekali tenggelam di laut mati. Makanya kalau ada orang sini atau mungkin teman kerja kok nggak pernah sakit, bahaya. Jangan-jangan ada gen keturunan. Giliran sakit sekali mati. Ya, maka ketika kita dikasih sakit kepala, beri break ekstra, alhamdulillah, berarti bukan keturunan Fir'aun. Syukur udah pernah sakit, berarti alhamdulillah. Makanya kalau punya sakit syukuri, gimana ya? Alhamdulillah, bukan keturunan Fir'aun. Fastaqbalaha, kemudian orang itu menghadapinya bisa beri jamil dengan kesabaran penuh. Sakit yang ia alami itu ia hadapi dengan kesabaran penuh, enggak mudah waduh. Gimana sakitnya? Alhamdulillah mendingan. Kalau orang bener bahaya, kata bapaknya sakit, udah mendingan. Bapaknya sakit meninggal mendingan. Dan kalau yang mau bener dikirain meninggal, padahal mendingan. Atile, kalau bapaknya kan gitu. Katanya bapak lo sakit apa? Mendingan. Bapaknya sakit dikatakan meninggal, mendingan. Karena yang ngomong bindeng, bahaya orang ngomong bindeng. Orang yang diuji sakit oleh Allah, baik badannya, anaknya, atau hartanya, kemudian ia hadapi dengan kesabaran penuh, istahya itu maka saya malu yaumal qiyamah di hari kiamat an ansibalahu mizanan, untuk menimbang timbangan amalnya. Pokoknya orang yang diuji bertubi-tubi oleh Allah kok dia sabar, wis timbangan amalnya pokoknya hampir bisa dipastikan baik. Au ansyurahu diwan, atau kami nampakkan, beberkan diwan. Diwan itu catatan amal. Catatan amal, rekaman hidupnya nggak diputar oleh Allah. Karena kalau nonton takutnya pada baper, hidupnya menderita mulu ya. Giliran badannya sehat, anaknya sakit. Giliran anaknya sehat, duitnya yang sakit. Pokoknya ada. Ibarat sinetron kayak yang jadi peran utama, hidupnya menderita terus. Ya, lagunya pas. Lah orang yang diuji bertubi-tubi kayak begitu oleh Allah, maka Allah sungkan kalau timbangannya diberlakukan atau untuk ditampakkan catatan amalnya. Wis pokoknya diumpetin orang ini langsung surga. Jadi orang yang ujiannya banyak itu ke surganya lebih cepat. Gitu mah. Tapi enaknya diuji dengan kesehatan, banyak duit gitu ya. Nabi Sulaiman itu loh
Nabi Sulaiman itu kan diuji oleh Allah dengan kekayaan kekuasaan. Kaya ini kaya raya, kekuasaan beliau. Ketika diuji itu, yang diucapkan Nabi Allah Sulaiman itu kan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk menguji saya. Apakah saya syukur atau kufur? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji saja apakah orang ini syukur atau kufur. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inni anallahu la ilaha illa ana. Ini sesungguhnya ana ya aku, Allah itu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illa kecuali anak saya. Nah, ini yang disebut dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Orang yang bisa megang ini sampai akhir hayat jaminannya surga. Tapi kan gak gampang. Kalau di sinetron gampang. Sinetron Indonesia orang yang mabuk, judi, istrinya ditabuk-tabukin, anaknya ditendang-tendangin. Ntar kalau sinetron udah mau habis, biasanya dia mati tabrak truk. Mati tabrak truk, terus dipanggil sama istrinya. Terus maafin saya ya Pak. Yang kuat ya Pak, yang kuat ya Pak. Langsung la ilaha illallah. Langsung kopi yang nyanyi, tenangkanlah. Kalau di sinetron, di dunia nyata ya nggak semudah itu mengucap la ilaha illallah. Faman aqarra li bitauhid, faman dan siapapun aqarra yang beriktikad atau mengiktikadkan li untukku bitauhid dengan kalimat tauhid ini, dakhala ismi, maka orang ini masuk dalam perlindunganku. Wa man dakhala ismi, dan siapa yang masuk dalam perlindunganku, amina, maka ia aman min adabi, dari siksaku. Kalimat kunci bagi kita orang Islam ya cuma ini, la ilaha illallah. Orang yang meyakininya sampai hari akhirnya, sampai matinya ya surga. Orang yang meyakini sampai mati ya neraka. Wis passwordnya ya ini, la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid, kalimat yang diperjuangkan oleh semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang diperjuangkan, yang disyiarkan ya la ilaha illallah, atau disebut dengan kalimat tauhid. Bendera Rasulullah dulu ya tulisannya la ilaha illallah, karena yang disyiarkan, yang didakwahkan intinya ya ini la ilaha illallah. Maka orang kafir 50 tahun dia meyakini la ilaha illallah, cuma sekali ucap hilang kekafirannya. Nah sekarang ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah dibilang bid'ah, sesat, neraka. Oh, orang kafir 50 tahun kafir. Lah begitu dia la ilaha illallah, hilang kafirnya. Lah ini ada orang la illallah, lah kok dikatai kafir. Betega sama-sama muslim. Orang yang meyakini la ilaha illallah maka akan terhindar dari kekafiran. Kalau dosa dia bisa jadi
Koruptor Mbak. Di Indonesia ini koruptor pada haji semua ya. Malah duit haji kalau perlu ya dikorupsi ya. Duit percetakan mushaf Quran korupsi. Masanya yang haram cuma daging-babi. Kalau korupsi kata mereka enggak haram. Makanya doyan. Mereka yang para koruptor disuguhi babi, saya yakin enggak mau. Enggak mau. Tapi kalau duit korupsi, enak misalnya. Kalau Allah Ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah.